Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Verina dengan NPM 1917051037. Saya di sini akan menjelaskan rangkaian pada logisim yang telah dibuat pada di sini. Lalu langsung saja, di sini terdapat kabel-kabel dan setiap warna kabelnya itu ada artinya. Yang pertama ini ada kabel abu-abu. Jika di warna abu-abu itu tidak ada arus dan tidak terhubung ke input atau output, berarti ini kabel biasa aja. Lalu yang ini, yang biru, terdapat kabel yang terhubung dengan output tetapi tidak ada inputnya, maka dia biru biasa saja. Lalu yang kedua ini terhubung output ke output, warnanya biru, dia tidak terjadi apa-apa juga, tidak ada arus karena tidak ada input di sininya. Nah, pada yang ini terdapat kabel warna hijau tua. Di sini tersambung dari input ke output. Ini benar, sambungan yang benar. Dan jika ini diubah inputnya 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Berarti ini terdapat arus yang bernilai benar dan dia akan berwarna hijau muda. Lalu di sini ada input disambung juga ke input. Jika dia berubah menjadi 1, dia akan bernilai akan error dan berubah menjadi warna merah seperti ini karena nilainya itu beda. Karena di sini kan sesama input, kalau dia diubah jadi 1, nah maka dia akan true-nya jika nilainya sama. Lalu yang ini terhubung kepada konstan. Jika dibesarkan, ini konstan seperti ini, dihubungkan ke input, maka dia akan error karena di sini inputnya masih 0. Jika diubah dia menjadi 1, nah dia akan bernilai true dan berwarna hijau muda karena di sini konstan itu harus sama. Lalu yang ini, yang hitam ini, berwarna hitam, di sini dia beda dengan yang di atasnya, beda bitnya. Di sini dia terdapat 2 bit dan tidak terhubung dengan output lainnya, maka dia berwarna hitam. Dan ini sama seperti yang atasnya, cuman dia beda arah. Lalu di sini dia berwarna kuning karena bit antara input dan outputnya itu berbeda. Di sini kan inputnya 2, maka di sini outputnya harus diubah juga menjadi 2. Nah, maka dia akan terhubung seperti ini. Dan di sini tadi kan dia ada 2 kan. Nah, berarti di sini masih ada sisa 1 lagi. Ini beda. Nah, maka di sini harus diubah juga jadi 2. Nah, karena ini dia beda 0, 1 dan sini 0, berarti ini harus sama 0, 1. Nah, jadi dia hitam seperti ini. Lalu di sini ada macam-macam gerbangnya. Yang pertama, ini ada gerbang N. Gerbang N akan menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Akan menghasilkan output 0 jika salah satu inputnya 0. Nah, di sini kan saya ubah jadi menjadi 1 inputnya. Nah, di sini dia di looping dan dimasukkan ke input yang kedua. Nah, dia bernilai 0, 1 dan 0. Dia akan menghasilkan output 0. Lalu yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Menghasilkan output 0 jika semua inputnya itu 0. Nah, di sini keluarannya error karena belum ada arusnya. Jika di sini kita masukkan inputnya 1, maka dia menghasilkan 1 karena di sini input 1, output 1 dan di looping dan akan masuk ke input yang kedua, maka dia bernilai 1 juga. 1 akan menghasilkan output 1.
Nah, jika ini dirubah juga 0, nah di sini input satunya itu 1, maka bernilai 1 juga. Karena pada OR tadi kan jika salah satu inputnya 1, dia akan menghasilkan output 1. Lalu yang sini ini ada gerbang NAND, yaitu kebalikan dari gerbang AND. Di sini terdapat NOT. Lalu dia akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya 1. Menghasilkan output 1 jika terdapat sebuah input yang bernilai 0. Ini kan 1. Output satunya dia bernilai 0. Lalu output 2-nya di sini bernilai 0 juga karena ini dinotkan, maka dia 1. Jika ini diubah menjadi 1 dan 0, kan di sini 1 di looping, sini masuk ke inputan yang kedua, lalu dinotkan menjadi 0. 1 dan 0, karena salah satunya ada 0, maka dia akan bernilai 1. Lalu ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini kebalikan dari OR. Dia akan menghasilkan output 0 jika salah satu inputnya 1. Menghasilkan output 1 jika semua inputnya 0. Nah, di sini dia masih error karena tidak ada arus yang mengalir. Jika ini kita ubah menjadi 1, di sini outputnya 0. Di sini outputnya 0. Lalu di sini di looping dan di sini terdapat NOT, maka input yang kedua akan bernilai 1 juga. Nah, karena inputnya 1, jadi outputnya 0. Jika salah satunya 1 itu, dia akan menghasilkan output 0. Nah, jika 0 sama 1, dia juga 0, karena kan salah satunya juga 1. Lalu ada gerbang ini N juga. Nah, tapi terdapat NOT di sininya. Nah, di sini dia masih normal kan? Jika 0, jika dia inputnya 0 dan 1, dia akan menghasilkan 0. Tapi jika di sini kita ubah menjadi 1, nah ini namanya terjadi oscillation apparent atau konslet. Karena pada gerbang N ini kan menghasilkan output 1 jika semua inputnya itu sama-sama 1. Semua inputnya 1. Nah, di sini kan dia menghasilkan output 1. Padahal di sininya 0. Maka terjadi konslet. Di sini kan plus. Terus di sini plus. Di sini di looping. Karena ada NOT, berarti di sini minus atau 0. Nah, dia berulang terus. Makanya dia terjadi konslet plus minus gitu. Lalu untuk mengembalikannya kita bisa reset simulation, lalu kita simulation enable. Nah, ya kan seperti semula. Lalu di sini ada gerbang OR dan dikasih NOT. Di sini masih error karena tidak ada arus yang terhubung. Lalu saat dimasukkan arus input 1, outputnya akan bernilai 1 dan di looping ke input kedua. Lalu di sini ada NOT, berarti input keduanya itu 1. Maka hasilnya outputnya akan menjadi 1. Lalu jika diubah menjadi 0, di sini akan oscillation apparent lagi, yaitu konslet juga. Karena seharusnya pada looping di sini itu bernilai 1. Bernilai 1 karena
kan not kan 1. Nah, ini error. Makanya dia konslet gitu. Lalu ini bisa kita simulate lagi, reset, simulate, enable. Dan selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NAND. Gerbang NAND tanpa not. Kalau ini tadi ada notnya. Nah, gerbang NAND ini kan kebalikan dari gerbang N kan. Dia akan menghasilkan output 1 jika salah satu inputnya itu bernilai 1. Nah, di sini jika kita ubah menjadi 1, di sini akan terjadi oscillation apparent lagi atau konslet gitu kan. Karena seharusnya jika inputnya 1 dan 0 itu seharusnya dia bernilai 1, tapi di sini dia bernilai 0, makanya dia di sini konslet. Lalu selanjutnya kita reset lagi dan simulation enable. Nah, di sini ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini di sini belum ada arusnya, makanya error. Lalu ketika outputnya 0, nih di sini masih stabil kan, sama, memang pada ininya hakikatnya kayak gitu. Terus ini kita ubah. Nah, di sini dia terjadi oscillation apparent lagi atau konslet. Karena ketika inputnya itu 0, lalu outputnya 1, ini di looping. Jadi input yang kedua itu bernilai 1. Seharusnya karena ini 0 dan 1, harusnya outputnya bernilai 0. Nah, ketika input 0 dan output 0, output 0 input 0 di looping di sini menjadi 0 dan 0 itu akan menghasilkan 1. Lalu di sini ada rangkaian dasar dari SR flip-flop, yaitu set reset flip-flop. Dia terdiri dari 2 gerbang NOR. Jadi kita di sini terdapat LED juga. Misalkan di sini kita ubah inputnya menjadi 1. Oh, dia masih error. Kita reset dulu. Nah, misalkan di sini kita ubah inputnya menjadi 1, maka LED yang pada gerbang kedua itu akan hidup. Nah, di sini itu terjadi persilangan input-output antara gerbang satu ke gerbang lainnya. Nah, jika input 1 pada gerbang 1 itu LED-nya mati, nah, di sini kan 1. Berarti di sini karena dia mati berarti outputnya bernilai 0. Ini dialirkan menuju input gerbang kedua. Nah, karena berarti di sini inputnya bernilai 0 dan 0 pada gerbang kedua, maka LED tersebut akan hidup atau bernilai 1. Nah, di sini karena di sini bernilai 1 atau hidup, ini outputnya dialirkan ke inputan gerbang pertama. Berarti kan 1 dengan 1 itu akan menghasilkan output 0 atau LED-nya tidak hidup sesuai dengan aturan gerbang NOR. Nah, lalu di sini ada lagi rangkaian yang error semuanya.
Ini error karena tidak ada inputan dan arus yang mengalir. Mau di looping juga di sini walaupun ada not, kan dia tidak ada gerbang lain, jadi tidak bisa jadi error. Lalu yang di sini juga ada gerbang XOR. Nah, gerbang XOR. Nah, pada gerbang XOR ini inputannya itu harus 2. Dia tidak bisa ngelooping begini saja. Nah, ini misalkan kita gini. Nah, di sini kita kasih inputan lagi. Nah, baru dia bisa berjalan. Tuh. Inputannya harus 2. Nah, untuk yang lainnya ini sama juga seperti ini. Dia tidak bisa gini. Dia harus ditambah inputan 1 lagi. Lalu di sini ada gerbang XNOR. Itu sama seperti XOR tadi. Dia harus mempunyai 2 inputan dan yang ini juga sama. Lalu di sini ada gerbang N. Gerbang N ini terus dikasih not. Jika diubah, ini tidak ada berpengaruh apa-apa. Nah, jika gerbang N ini dipasangkan dengan button dan D flip-flop, maka dia akan terdapat arus yang mengalir. Nih, kenapa di sini dia ketika dipencet buttonnya, di sini dia tidak ada arus mengalir, tetapi di sini dia ada, karena terdapat D flip-flop ini, di mana D flip-flop ini gunanya untuk mendeteksi adanya perbedaan atau perubahan pada sumber atau pada button ini, pada inputan. Tuh. Kalau ini dia bakal 1, kalau jika ditekan outputnya bakal bernilai 1. Nah, jika tidak ditekan dia akan bernilai 1 pada yang bawahnya ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.